Yuk, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Nah, kali ini saya coba membahas eh, bagaimana teknologi AI ini melihat proyek yang lumayan ya, mega proyek, itu pembangunan Giant Seawall di Jakarta ya. Nah, ini proyeknya cukup cukup lumayan besar ya. Apakah ini masih efisien atau teknologi AI bisa menggantikan, itu bisa melakukan apa problem-problem yang ada. Memang ada banyak problem, tapi mari kita akan lihat beberapa problem yang menyebabkan proyek GSW ini, Giant Seawall ini dibangun. Dan anggarannya cukup lumayan ya. Kita lihat ya besarnya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke bagaimana kita melihat berapa juga subsidence yang di itu ya akibat amblasan ya. Nah, NLP untuk analisis narasi kebijakan. Jadi kita menggunakan algoritma salah satu daripada teknologi AI NLP untuk analisis narasi kebijakan. Kemudian melakukan simulasi sosial dampak ke masyarakat. Jadi ini metodologi analisa berbasis AI. Ini jadi artinya AI itu boleh digunakan. Nah, selanjutnya dari temuan pertama itu yaitu tadi sea level rise ya, eh, kenaikan muka air laut ya. Nah, dari data BMKG itu ada terjadi kenaikan kurang lebih 375 mm per tahun. Artinya 100 tahun itu 37,5 cm gitu. Jadi dari data ini ya, silakan dikoreksi kalau ini keliru ya. Jadi ini karena ini hanya referensi yang saya dapat dari AI ya. Jadi ya 37,5 cm dia naik dan kita akan bangun 500 km tembok seawall ya dari apa itu ya apa dari di menggunakan dana USD 80 miliar dolar ya itu akan yaitu bisa amblas ya. Kemudian dimasuk juga dengan apa dia intrusi air laut. Ini bisa terjadi land subsidence atau amblasan. Nah, untuk mengatasi hal ini, AI prediksi zona kritis penurunannya. Ini kita bisa melakukan mengontrol agar supaya terdeteksi mana zona-zona kritis yang berpotensi menjadi land subsidence. Jadi solusinya itu recharge modeling atau plus control zona. Jadi dengan AI kita bisa memprediksi zona kritis penurunan atau potensi terjadi land subsidence dengan melakukan recharge modeling atau kontrol zona. Jadi artinya akibat eksplorasi air tanah, kemudian beban berlebihan, itu kita kontrol, zonanya kita kontrol ya. Di daerah-daerah yang kritis ya sudah kita melakukan recharge, recharge lagi air tanahnya, itu ya kan banyak itu dengan ruang terbuka hijau dan lain sebagainya kan kita perketat seperti itu ya dan lain-lain. Jadi bukan cuma itu ya. Jadi bikin hutan kota dan lain sebagainya kan ini masih bisa terbantu untuk mengatasi masalah land subsidence ya dengan misalnya struktur bangunannya ya kita atur agar supaya sesuai dengan kekuatan daya dukung tanah yang nanti ada di lokasi tersebut ya. Jadi soal air tanahnya kita bisa recharge. Nah, dengan itu semua bisa dilakukan dengan AI. Nah, jadi temuan satu, temuan dua ini eh, apa dia eh, apa bisa tergantikan dengan AI. Nanti kita lihat sebentar berapa menggunakan AI dengan membandingkan dengan angka tadi ya 80 US dollar itu ya 80 miliar US dollar. Itu berapa bedanya? Hanya menggunakan AI tidak terlalu besar karena kalau melihat kan tidak terlalu urgent ya. Kemudian temuan tiga, pelanggaran tata ruang. Ya, kalau hanya pelanggaran tata ruang kan AI JIS ini kan deteksi alih fungsi lahan kan kita bisa terdeteksi dengan AI JIS. Kita pakai AI JIS kan gampang sekali sekarang mau analisa. Jadi kalau ada tata ruang yang disalahgunakan tadi kan untuk mengatasi jangan sampai banjir, kemudian jangan eksplorasi air tanah itu yang seharusnya situ ruang terbuka hijau atau hutan kota dan lain sebagainya kemudian difungsikan salah. Nah, dengan AI JIS kan kita ketahuan. Sekarang kan teknologinya sudah cukup maju, sudah banyak ya. Sebenarnya AI JIS ini sudah digunakan ya. Jadi kita sudah mulai bisa. Jadi dengan begitu ada pelanggaran-pelanggaran ya itu bisa
diatur agar supaya tidak melanggar sehingga ya masih terkendali itu risiko-risiko seperti tadi ya itu land subsidence dah. Nah, oke. Kemudian korelasi antara izin dan banjir ini ya harus dijaga itu izin dan banjir di ruang-ruang tertentu ya itu kita harus bikin pengendalian banjir ya bagaimana. Kemudian apa solusinya? AI zoning dan moratorium izin ya yang memang tidak bisa kalau di fungsi lahan ini alih fungsi lahan memang kalau tidak bisa ya moratorium saja jangan 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 dibiarkan karena ini semua akan menyebabkan yaitu daya dukung lahan itu jadi semakin berat sehingga apalagi air tanah dieksplorasi, ruang terbuka hijau jadi alih fungsi, tidak dikontrol, hutan kota tidak dikontrol, maka ya itu konsekuensi terjadi banjir, kemudian ini itu land subsidence itu bisa terjadi ya. Jadi maka ya sudah kita bisa melakukan teknologi AI bisa menggantikan ini pelanggaran tata ruang. Jadi AI bisa mengontrol ini. Jadi ini fungsi temuan 3 ya. Temuan 4 kepentingan bisnis. Jadi kalau dengan AI itu NLP itu algoritma NLP narasi banjir rob dominan ya kan itu kan. Nah, itu jejaring pengembangan terlibat, jejaring pengembang terlibat. Jadi sini ya ada kepentingan bisnis kan. Nah, solusi transparansi dan partisipasi warga ya. Nah, karena kalau ada kepentingan-kepentingan bisnis ya padahal tadi kan kita sudah lihat kan dari segi kenaikan sea level rise ini kan ya 37,37an senti per 100 tahun. Jadi sebenarnya belum terlalu urgent pada kita harus membuang anggaran sebesar 80 miliar US dollar ya. Itu masih bisa ditangani kalau masalah kepentingan bisnis ini juga bisa terkontrol ya. Kita bisa. Nah, sekarang kelima yaitu kegagalan air bersih. Jadi defisit air pipa, eksplorasi air tanah yaitu karena eksplorasi air tanah akhirnya jadi ya istilahnya air ini jadi problem. Nah, sungai tercemar, das tidak optimasi. Nah, solusi kalau dengan AI kita bisa water forecasting dan restorasi das. Sebenarnya kan kalau mau masalah kegagalan air bersih ini bisa ditangani dengan ini. Ya kan kalau cuma si water level kan itu 37 cm per 100 tahun kan ya tidak bisa dikontrol dengan early warning system. Kemudian di situ dia lakukan adaptasi. Daerah-daerah yang tergenang itu kan bangunan-bangunannya dibuat bagaimana jadi ya ini yang bisa dilakukan ya dengan teknologi. Ya itu ya. Jadi temuan kelima. Jadi dari 5 temuan ini maka kita lihat dengan membandingkan biaya ya. Kalau kita lihat biaya estimasi membangun Giant Sea Wall dengan anggaran sebesar 80 miliar US dollar dengan kita hanya menggunakan teknologi AI. Jadi kita lihat ya sea level, masalah sea level. Problem pertama kan sea level yang hanya 37,1 cm per 100 tahun ya. Itu perbandingannya kalau kita masalah sea level itu kalau kita menggunakan AI kita mengeluarkan 80% anggarannya sementara kalau AI cuma 10% dari anggaran yang ada katakanlah 80 miliar US dollar ya. Masalah subsidence itu amblasan ya itu ada dukung tanah berkurang kan karena eksplorasi air tanah atau itu masalahnya misalnya kita mengatasi itu mengeluarkan 40% anggarannya ya sementara dengan AI ya cukup 12% kira-kira ya tidak sampai sebesar itu. Kemudian tata ruang jadi tata ruang itu tadi yang alih fungsi lahan dan lain sebagainya itu kita bisa teknologi AI pakai JIS kan dengan JIS ini kan kita bisa kontrol sehingga tidak ada yang menyalahgunakan sehingga potensi air tanah itu bisa lebih terkendali. Penggunaan air tanah terkendali, kemudian kita melakukan recharge ya, melakukan tadi sudah saya sebutkan ada banyak teknologi sehingga air tanah itu bisa terkendali, banjir juga bisa terkendali ya. Tidak hanya maka atau data-data yang saya sampaikan mungkin kurang lengkap, tidak selengkap yang
menjadi dasar pertimbangan sampai Giant Sea Wall ini dibangun, ya itu silakan saja ya. Ini hanya satu pemikiran yang saya coba ambil dari teknologi menggunakan teknologi AI. Kemudian fokus solusi sistematik berbasis data. Jadi ya kita lebih fokus ke sistem apa itu data, menganalisa data, kemudian melakukan apa penggunaan teknologi AI untuk mengatasi problem-problem yang tadi ada 5 temuan ya, mulai rise level lah, land subsidence lah, air bersih lah, pesalahgunaan tata ruang lah, dan kepentingan bisnis. Semua ini bisa dikendalikan dengan penggunaan teknologi AI, tentunya dengan keterlibatan masyarakat. Kemudian integrasi air, rumah rakyat, dan tata kota. Jadi semuanya ya kita tinggal melakukan integrasi. Inilah solusinya. Jadi JSW itu, Giant Sea Wall itu bukan solusi utama untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Tapi ya silakan saja pemerintah mau ya silakan mengeluarkan 80 miliar US dollar. Itu lumayan kalau kita bisa memangkas sampai 60% atau 80% dari situ. Kalau melihat tadi pembagian anggaran kan bisa sampai 75 atau berapa persen ya, itu dari kalau kita menggunakan teknologi untuk mengatasi temuan-temuan masalah yang saya sampaikan ini ya. Jadi masalah-masalah yang ada ini ya. Kemudian yaitu menggunakan integrasi air, rumah rakyat, dan tata kota. Jadi sebenarnya fokus uji sistematik berbasis data, integrasi air, rumah rakyat, dan tata kota, ini semua dianalisa menggunakan teknologi AI. Dan Indonesia tidak perlu cari-cari di mana-mana, ahli-ahli AI di Indonesia itu sudah banyak. Ya. Jadi ya silakan saja dipertimbangkan kalau memang mungkin data saya yang kurang atau saya salah analisis. Jadi sebenarnya kayak temuan-temuan ini juga saya dapat dari salah satu ahli tata kota ya dari ITB ya. Jadi saya membaca artikelnya, kemudian saya coba meminta AI untuk menganalisa hasil kajiannya, dan ya ini dia merekomendasikan seperti ini. Ya bisa saja ini masih kurang, tapi paling tidak itu ini menurut saya kalau hanya temuan-temuan yang tadi ingin dipecahkan, saya kira tidak terlalu urgent seperti yang direkomendasikan oleh AI. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, artinya semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah. Apakah memang sudah urgent, mengingat negara kita saat ini masih sangat membutuhkan anggaran yang ya cukup banyak untuk kepentingan masyarakat Indonesia.